penyelesaian organisasi PSHT itu ada beberapa macam. Namun ingat saudaraku, PSHT itu penyelesaiannya dengan hati, persaudaraan penyelesaiannya dengan hati, SH penyelesaiannya dengan hati. Organisasinya boleh dibawa ke hukum, namun karena organisasi persaudaraan, alangkah eloknya penyelesaiannya intern organisasi. Jadi cara penyelesaiannya itu gampang sebenarnya. Mas Wi, Mas Is, Mas Taufik, Mas Mukjoko duduk bareng 4 orang mencari satu pemimpin untuk PSHT satu sedunia. Satu itu. Kalau tidak bisa begitu, organisasinya ada 2 nggak apa-apa. Ada Kulon, ada Etan nggak apa-apa. Namun instruksikan semua bersatu, PSHT-nya tetap satu. Seperti halnya NU sama Muhammadiyah, sama-sama Islamnya, bersatu, bersaudara. Instruksikan dari atas, jangan rebutan. Hanya struktur organisasi yang 2. PSHT tetap siji, sedulur siji, SH siji. Struktur organisasinya 2 nggak apa-apa, Kulon boleh, Etan boleh, nggak apa-apa. Itu hanya struktur organisasi, hanya seorang kepemimpinan. PSHT-nya hanya satu, begitu. Sambil berdoa bersatu kembali. Walaupun kepengurusannya 2, hanya struktur organisasi yang 2. PSHT-nya 1, SH 1, sedulur 1. Bisa ulangi sekali lagi. Penyelesaian PSHT itu dengan hati. Penyelesaian SH dengan hati. Penyelesaian persaudaraan dengan hati. Organisasinya boleh dibawa ke hukum negara. Namun karena organisasi persaudaraan, alangkah eloknya penyelesaiannya dengan intern organisasi. Harus berani ngalah untuk PSHT Jaya satu sedunia. Harus berani ngalah, perlu kesadaran. Namun yakin, karena perjalanan PSHT itu memang itu ayat Allah yang di alam. Jadi memang ayat Allah yang di alam menjadi 4 pemimpin atau 4 kiblat itu dalam rangka untuk mencari jati dirinya. Ketemu 4 kiblat, ketemu pancernya. Kulon itu pikiran, Etan itu hati. Madiun itu pusatnya itu hati. Kulon itu pikiran, Mas Taufik itu lambang pikiran, Mas Murjo kok lambang hati. Ya seharusnya yang Kulon itu ngalah demi hati, kembali ke hati. Kalau sudah bersatu, udah itu lambang ayat Allah yang di alam. Kemudian yang menjadikan adalah mas-mas kita ada 9. Itu lubang 9 dalam diri kita itu. Lubang 9 dalam diri kita itu ikutin hati. Ada yang ikut pikiran, ada yang ikut hati. Nah semuanya ikut hati selaras dengan akal sehat. Makanya ending dari terjadinya ini adalah ayat Allah yang di alam yang harus dibaca. Majelis luhur 9 orang itu lambang dari diri kita, 9 lubang dalam diri kita. Kulon lambang pikiran, Etan lambang hati. Jadi mencari jati diri setelah ketemu 4 pemimpin, Mas Wi, Mas Mur, Mas Taufik, Mas Is, 4 pemimpin itulah 4 kiblat. Pancernya Madiun, Kulon lambang pikiran, sejatinya semua masih satu saudara, satu dalam tubuh, satu dalam pulau Jawa. Ending dari kenal 4 kiblat ini, kenal pusat Madiun, kenal jati dirinya, ya kenal Tuhannya. Endingnya itu kenal Tuhan, namun itu ayat Allah yang di alam. Maka kita berdoa bersama, bersatu kembali, jayalah PSHT. Nggak usah engker-engkeran, jangan sampai saudara sama saudara, satu sama lain hatinya menyimpan noda. Tetap bersama karena ini alam menyelesaikan tugasnya. Ini namanya zaman organisasi. Nanti setelah zaman organisasi selesai, zaman PSHT Jaya. Seperti halnya zaman Batu Akik. Selesai begitu aja. Zaman Gelombang Cinta. Selesai ya begitu aja. Nanti setelah selesai zaman organisasi, zaman PSHT Jaya akan kembali bersatu lebih dulu lagi. Salam persaudaraan, mohon maaf, mohon izin jika kami salah, kami ini menginginkan PSHT seperti dulu lagi. Namun ini goro-goro. Setelah goro-goro, Jumudeling Gapro Ratu. Setelah goro-goro akan kembali ke PSHT Jaya yang lebih kuat, yang lebih segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil berdoa bersatu kembali dalam hati, dalam pikiran. Jangan ada noda hitam di pikiran, di hati, tetap PSHT Jaya
jaya selamanya. Bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Bila lebih berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur suwun.